Jumpa kembali lagi dengan saya Mas Ano Mahameru. Kali ini kita ada di petilasan atau makam, orang di sini menyebutnya dari Mbah Rembuk ya. Seperti apa nanti di dalam kondisinya dan seperti apa nanti pendapat dari rekan sejarawan kita. Ikuti terus vlog ini, cekidot. Jogobati ini Mbak Rembuk. Oh, Jogobati Mbak Rembuk. Nggih. Niki ceritane kepundi Pak? Menurut Niku Niku? enten silsilah. Oh, enten silsilahe. Biasane maksudnya ngeten Pak, niku diarani Mbah Rembuk niku asal usulnya terus pundi? Dari tutur masyarakat. Lagi ceritanya mbah-mbah napa terus Mbak Rembuk niku Pak dugi Desa. nganu. Dugi Bayu, nggih dugi Bayu. Rempeg niku nggih Rempeg Jogobati nika. Jogobati. Oh, terus Rempeg. teng mriki niki pasarean. Nggih. Pasaran ten mriki. Terus hangendika ngaten niku sinten Pak? Anu napa mbah jenengan napa wong tetep Saking desa niku saking bupati nggih. Oh, saking bupati. Nggih niki sing bangun saking mriku. Di Saleng ning Macan Putih nggih. Nggih. Tahun pinten sing tasik enget niku? Mboten, Pak. Nika pun diangun tampa teng mriki kok pundi niku? Lampun Mun lama pun nggih. Lampunan. Nah, terus pesarian iki mulai diko alit Pak napa Nggih. Sik alit. tapi mboten dibangun ngeten. Boten namung enten patek mawon. Singen niku ngeten nah, mosok ngeten Oh, Oh, kuburane Radi Menco. nggih ngeten mriku. Pundi kilen niki, Pak? Niku. Oh, mriko kilen nggih. Nggih, rada ngeten nggih. Terus paesane napa Mbah? Rumen watu napa wit? watu. Watu. Enten watu ning lebet niku. Kadung Mboten boto asli- ageng asli- bungan asli- sarukan. Watu piring niku. Kadung boto ageng mboten enten niki. Boten enten. Jadi niku hangarane Mbah Rembuk niku saking Pemda. Nggih, rempeg niku. Rumen niku saderenge saking Pemda namine sinten niki sing Nggih mula niku. Mula rempeg. Mula niku rempeg niku Jogobati niku. Mbah Rembuk. Rembuk napa rempek? Rembuk. Rembug. Mbah Rembuk. Kangge tetep. Terus biasanya hang mriki niki tiyang pundi mawon, Pak? Kuwi tiyang pundi-pundi pun. Contoh, Contohnya Bali. dalu wonten tiyang ketapang tiyang sekawan. Tapang Ngipeng mriki seminggu. nyipeng teng mriki seminggu. Seminggu. Biasa yang salah napa teng mriki? Hukum nggih mboten Mboten ngerti. ngertos nggih. Hasilnya niku pokoke niki sampean buka mangke sampean tutup malih ngoten mawon kula pun asil-asile mboten ngerti. Lintune makam niki wonten malih daerah mriki Mboten yang mungkin dituakan, tuwek to. sisulah mboten. Mereka kuburan umum masyarakat niku nggih. Niki masyarakat niku. Cuma niki sing Sing teng njaba niku mboten dipager nggih. boten niku tunggal mong niku. Niku ngapunten, paesan ingkang kidul niku asli. Boten. Sing niki nggih niki. Nggih niki. Saking. Oh, saking nganu nggih. Sing enten wite gedhe niki nggih. Wit napa sing entuk? Wite widoro. Widoro. Widoro sing gedhe. Dados Teng pundi sing niku, Pak? ngriki. Teng wit niku, teng makam niki nggih. Nggih anu kaling ngoten niku. Mantun niku ditebang napa kok pundi? Tentang dibangun yang mesti ngaten pager nggih sepi malih. Jadi tiang-tiang njaluk. Oke. Guru mantu wangsul mau yang ketapang niku. Seminggu teng mriki. Seminggu. Yang mriki anu Pak, wonten selamatan-selamatan tiap napa niku? Nggih, Siap napa to mriki mriki? lek tiyang gadah Damel. aja teng griya bunder. Oh, Mesti ngriku riyen. Lek mboten ngriku mengke biasa niku napa? Pak? enten huru-hara sing mboten biasa. Anu, tiap malam Jumat mboten enten. Ya enten mawon tiyang sing ngriku. Mangke majal kula. Pak Berat- kula badhe teng makom pencariane. Monggo. Sandingane macam-macam Cuma nih Pak niku, nggih. kadung ngriki niku kedambetane niku Napa niku? kedambet kopi. Kopi pahit. pahit. Kopi biasa niku segelas mangke delono rokok setunggal ngoten ing paesanipun. Nek umpamane mboten betul ngoten Biasa mboten berhasil. Mboten. Biasa. Biasa mboten berhasil. Mestine kan tiyang niku nurut biasae mawon. Mboten berhasil. Sing leben iki pesarane sinten? Mbah Rembuk kali sinten? Piyambak niku. Sing terus tulisane Tujung Sekar niku pundi? Boten kan. Anu
Kekilen ngriko. Teng daerah Bayung lho. Mboten teng Pangkelangin ana tulisane makam Mbah Rembug kali 7 sekar niku Sekarang niku lah naik bojone. Nah Iki iki niki. niki to mboten ngerti kula. Mboten kula kan ngadi tulisan niku mene tanggal. Nggih. Tapi teng lepet mung setunggal nggih. Nggih. Ini pesareannya. Jadi ini silsilah yang ada di petilasan Mbah Rembug. Di sini disusun oleh ini Yayasan Jamiah Tauhid Al-Hikam. Di sini berawal dari Sirah Jasa Hayamuruk. Kenal Al-Hikam? Nanti. Untuk lebih jelas nanti kita bisa tanya-tanya dengan sejarawan kita di akhir acara, jadi saksikan terus vlog ini. Ini bersama Mas Aji Wirabumi. Mas, menurut jenengan ini petilasan siapa? Atau makam siapa? Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh juru kunci, di sini adalah petilasannya Rempek. Nah, cuman kalau kita bandingkan dengan yang ada di Gombolirang itu juga ada Rempek juga, ya. Tapi kalau kita lihat dari cerita Babat Bayu itu kan kita mengenal nanti ada dua tokoh yang namanya Rempek. Jadi anggap aja satu Jogopati, satu Jogoloro. Nah, yang mana yang Jogopati, yang mana yang Jogoloro kita tidak tahu. Yang jelas dalam sejarah memang ada dua Rempek dan di dunia nyata sekarang kita menemukan dua makam. Ya, jadi hubungannya di situ. Yang mana yang Rempek Jogopati, yang mana yang Rempek Jogoloro kita tidak tahu. Yang jelas makamnya ada dua dan tokohnya memang dua. Seperti itu. Kalau menurut jenengan tadi kan di dalam ada silsilah ya. Menurut jenengan silsilah itu bagaimana sesuai dengan keilmuan yang Anda miliki? Tentang silsilah, tadi silsilah itu kan dibuat oleh saudara-saudara dari Ketapang. Dan mungkin masyarakat sini juga punya pendapat lain, dan saya mungkin juga punya pendapat lain, atau dari Babat Tawangalun juga mungkin nanti silsilahnya akan sedikit berbeda. Kayak di situ ditulis nama tanpa una sama tanpa uni itu dua orang. Mungkin dari sumber-sumber yang lain itu disebut tanpa una uni. Ada yang disebut cuma, kalau Babat Tawangalun cuma menyebut tanpa una saja. Itu satu orang. Jadi kalau ada nama tanpa una tanpa uni itu mungkin juga versi yang lain lagi, ya. Macam itu. Terus ya ini mungkin yang ingin ditanyakan juga, mungkin apa ya kalau bisa dibilang apa itu namanya, untuk silsilah dan lain sebagainya yang ada di dalam, apa perlu koreksi atau apa gimana menurut jenengan? Enggak, kalau masalah koreksi kan setiap keluarga mungkin punya silsilahnya sendiri ya, urut-urutannya sendiri. Setiap versi mungkin punya pendapatnya sendiri. Jadi terserah untuk pembaca atau pemerhati sejarah mau ikut yang mana. Kalau berhubung yang di sini yang ditulis seperti itu ya monggo, untuk mau diikuti yang seperti itu. Yang lain mau diikuti yang lain juga tidak apa-apa. Berarti dari susunan tadi sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan Babat Tawangalun yang sudah beredar di Banyuwangi, begitu Mas? Apa Babat bisa dikatakan Tawangalun, seperti itu? Babat Tawangalun itu kan dimulai dari tokoh namanya Tanpa Una. Sedangkan di sini ada dua, yang satu tanpa una, yang satu tanpa uni. Nah, itu sudah
ada perbedaan. Apakah nanti yang benar yang mana ya kita sama-sama tidak tahu kan. Kemudian kalau kita mengacu di Babat Tawangalun yang sudah beredar di Kabupaten Banyuwangi, untuk silsilahnya sampai ke bawah itu apakah sama persis yang diceritakan dengan Babat Tawangalun Yang di dalam tadi. yang di dalam tadi? Ya, yang di dalam perbedaannya hanya terletak pada ini kalau saya pakai tafsirnya Winarsih ya. Winarsih. Dari Babat Belambangan tafsirnya Winarsih yang nama Mas Wila. Yang nama Mas Wila itu adalah putra dari Mas Wila Taruna itu adalah putra dari Mas Wila. Ya, jadi Mas Wila ini adiknya Tawangalun. Nah, kalau di dalam silsilah itu Mas Wila adalah anaknya Sayu siapa tadi? Sayu Gringsing. Ya, berarti itu ada perbedaan sedikit di situ. Berhubung apa namanya? Mungkin ini ada tambahan dari sumber lain yang ada di dalam. Jadi kita kan belum tahu sumber apa yang digunakan. Kalau berdasarkan Tawangalun, Mas Wila Taruna anak dari Mas Wila. Di sini ditulis Mas Wila Taruna anak dari Mas Ayu Gringsing. Itu mungkin ada sumber lain yang digunakan. Jadi kita belum tahu. Cukup. Lokasi Bayu. Karena kalau ini terus tembusnya ke Petang ya. Petang itu dekat dengan Derwono dan masuk katanya para sejarawan Banyuwangi masuk dalam lingkup dalam pertempuran Bayu. Kalau yang di Gombol itu cenderung dekat dengan Keraton Macan Putih. Artinya sama-sama punya latar belakang yang kuat ya, Mas? Iya sama dengan. Cuman untuk mengatakan yang benar yang mana kita masih belum tahu. Ropek yang mana itu kita masih belum tahu. Kalau dilihat dari silsilah tadi, Mas? Dari segi silsilah itu tadi apa namanya kalau yang dikatakan Mas Haji tadi, jadi memang ada beberapa yang perlu kita bahas, perlu kita koreksi karena memang ada sedikit kerancuan di sana. Menurut kami, tapi kan tiap orang kan punya versi masing-masing. Setelah dari sini, Mas Rempok ini mau ke Matawati untuk pencarian. Rencana kita mau ke Surengganti sama Suradilogo ya. Seperti itu. Terus kemudian Mas yang terakhir, harapan dari PKX terkait dengan ekspedisi yang dilakukan dari teman-teman komunitas ini seperti apa ke depan? Harapan kami apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari, apa yang kami peroleh dapat kami sampaikan ke masyarakat. Karena masyarakat Banyuwangi ini soal sejarah di wilayah sendiri itu sangat, saya kira masih sangat minim. Yang mereka tahu, yang mereka pahami adalah sejarah di luar Banyuwangi gitu. Padahal di Banyuwangi sendiri itu memiliki sejarah yang tidak kalah heroik dengan sejarah-sejarah di luar Banyuwangi. Bahkan rajanya pun itu diakui oleh raja-raja di luar Banyuwangi juga. Mas Agung, sumber referensi yang dimiliki oleh BKX ini apa saja kalau boleh disebutkan, Mas? Kita teman-teman ini masing-masing ada yang punya tentang Babat Tawangalun, Babat Wilis punya, kemudian Babat Sembar dan sebagainya itu, dan ada buku yang merangkum itu semua. Jadi kalau jenengan punya buku Babat Belambangan itu isi dari babat yang ada di Banyuwangi minus babat Wilis. Jadi kalau punya babat Belambangan karya Winarsi itu sudah cukup untuk salah satu referensi untuk belajar soal sejarah Belambangan. Karena selama ini sumber-sumber kan Banyak. Jadi kami sementara ini kan kalau dalam sejarah itu teman-teman sejarah itu kan patokan pertama yang dikatakan sebagai prasasti sumber sejarah yang primer, yang utama kan cari prasasti dulu. Karena prasasti itu mayoritas adalah dibikin di saat kejadian sejarah atau atas perintah raja. Bila prasasti tidak ada, maka kami akan pindah ke buku-buku kuno, naskah-naskah kuno, lontar dan sebagainya. Sekunder ya. Kemudian ini kalau ini nggak ada, ya kita akan mengambil referensi dari penelitian para ahli sejarah dalam bentuk buku itu. Kalau untuk di zaman sekarang, Mas, yang menjadi rujukan itu istilahnya buku yang mana ya? Di Banyuwangi. Untuk Banyuwangi sementara ini kita menggunakan babat, cuman di sini kita harus hati-hati. Karena babat ini hampir 80% itu bukan bikinan orang Banyuwangi atau ex-Blambangan. Jadi kebanyakan orang-orang yang mempunyai order dari pihak penjajah. Cuman sisi plus dari buku-buku ini membuat kisah Raja Belambangan itu bukan menjadi negeri dongeng. Karena ketika Belambangan sudah hampir lenyap dianggap dongeng, ternyata buku-buku ini bisa menguatkan
keberadaan tentang Belambangan itu. Oke. Karena kan Babat ini kan tidak selain sebagai sastra kuno, juga ada didukung juga dengan cerita atau buku-buku yang merupakan laporan kerja penjajah kepada atasannya di Batavia ataupun di Kerajaan Belanda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.